friksi kekuatan daripada pengikatan. Contoh misalkan kalau sadel kan yang kenanya berapa tuh terhadap tulangan. Kalau yang silang double hanya 2 titik, titik awal, titik pertemuan dengan titik pertemuan yang di bawahnya. Jadi gesekannya hanya di bagian tengah itu. Sedangkan sadel itu dari masing-masing besi mendapat 2 bagian ikatan. Sehingga pada tulangan bagian pojok atau sudut itu digunakan ikatan sadel supaya tidak turun merosot lah istilahnya, supaya tidak geser. Nah kalau bagian tengahnya, terutama bagian lantai kan bagian tengahnya banyak, nah enggak, silahkan. Di situ agak sedikit bebas karena apa? Itu kemungkinan gesernya kecil, tapi harus menempel antara tulangan bagian bawah dengan tulangan bagian atasnya, atau tulangan yang diikat itu harus betul-betul rapat dan kuat. Ya, begitu Trina. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Yang lainnya nanti ada contohnya cara pengikatan. Oh sorry, sudah ada kan YouTube-nya ya? Sudah Pak. Sudah dibaca. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, artinya kalian sudah paham tentang tulangan telapak atau kondisi setempat. Kalau sudah paham, dihitungnya sudah, untuk melihat apakah kalian betul-betul paham atau tidaknya, maka akan dilihat minimal Bapak atau Pak Ujang nanti akan lihat dari SOP yang ditulis dalam bentuk job sheet, langkah kerja, metode kerja, pelaksanaan pekerjaan rangkaian tulangan untuk pondasi telapak, di mana tulangan pondasi telapak yang diberikan itu betul-betul pondasi telapak yang sangat sederhana, tidak ada hal-hal yang unik, ya, itu semuanya mudah dipahami. Nah kita lihat dari job sheet yang sudah diberikan oleh Pak Ujang. Nih, job sheet ini. Anda sudah dapat kan? Sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Sudah bisa dilihat. Bapak tidak usah baca yang di atasnya, karena yang di atasnya itu adalah sesuatu yang mutlak dilaksanakan dan diperhatikan. Ya, ini tujuannya udah jelas. Petunjuknya ini jangan lupa nih. Oke, Bapak kupas sedikit. Sebelum mereka bergerak terlebih dahulu membuat daftar pembengkokan. Itu harus sudah selesai poin ini. Baca dan pelajari lembar kerja. Tentunya lembar kerja itu termasuk gambar kerjanya. Untuk melaksanakannya, maka harus mengikuti petunjuk yang disarankan. Ya, tentunya oleh si instruktur ataupun si dosen ataupun si pengajar. Nah, alat-alat tentunya ini yang harus digunakan kalau ini dilaksanakan praktik. Ya kalau nggak dilaksanakan praktik, ya paling tidak ini diinformasikan kepada orang yang akan melaksanakannya. Semua peralatan, semua bahan itu harus digunakan sesuai dengan fungsinya, ya. Nah, di mana bahan yang kita gunakan ya sesuai di list perhitungan bahan Anda, tentunya diameter 8, 10, dan 12. Nah, ini sebenarnya hanya berapa bentuk yang kita buat. Jadi sangat simpel dan sederhana. Ya. Kawat kapur tulis. Nah, ini juga harus hati-hati pada saat bekerja, harus konsentrasi. Jangan sampai terlalu banyak bercanda, terlalu banyak ngobrol pada saat bekerja. Karena bisa jadi mengakibatkan kecelakaan, walaupun kecelakaan itu kecelakaan kecil, misalkan tergores dari
ujung apa? Ujung tulangan, kemudian atau tertusuk oleh kawat pengikat dan sebagainya. Ya. Alat harus sesuai dengan fungsinya yang digunakannya. Ikuti petunjuk. Ini selalu ada. Kalau tidak ada seperti ini, tidak ada pengingat buat si pekerja. Oke, begitu ya. Nah, ini intinya nih. Ada 7 langkah utama dalam pekerjaan membuat atau merangkai jaringan tulangan fondasi telapak. Ini langkah utama, langkah garis besarnya saja. Nanti setiap poin itu harus dilengkapi dan dielaborasi serta dibuat gambar-gambar kerjanya sesuai dengan kebutuhan yang sudah dijelaskan pada poin 1. Hitung kebutuhan bahan yang diperlukan sesuai dengan gambar kerja. Anda identifikasi dulu gambarnya, bentuknya seperti apa, dimensinya seperti apa, kemudian hitung. Setelah dapat hitungannya, masukkan di dalam tabel. Ya, cara pengisian tabel kalian sudah belajar dari Pak Ujang. Jadi tinggal mengisi hasil suatu perhitungan. Nah, kemudian nanti dari langkah 1 sampai akhir Anda buat, kemudian laporkan termasuk jalan perhitungannya. Ya. Jalan perhitungannya, rekap hasilnya juga disampaikan. Oke, poin 1 paham? Udah selesai kan? Sudah, Pak. Oke. Paham, Pak. Kemudian persiapan bahan dan peralatan diperlukan. Ini kira-kira perlu gambarnya enggak? Kalau untuk poin 2. Nah, Sudah di atasnya. Nah, ini hanya disampaikan alat apa saja yang diperlukan, ya. Di tabel lagi kalau perlu. Kemudian potong tulangan sesuai dengan gambar kerja. Tidak semata-mata langsung memotong. Kita lihat dan sesuaikan dengan gambar bentuk yang ada di tabel BBS atau pada tabel Anda seperti apalah, ya. Di tabel ada bentuknya, bentuk sengkang seperti apa, ya. Kemudian tiap sengkang panjangnya berapa, diameter berapa. Nah, tidak langsung motong, tapi tentunya ada proses pengukuran dulu, diukur panjang kebutuhannya berapa, tiap batangnya, kemudian ditandain dengan menggunakan apa tadi? Di atas ada kapur, baru gunakan bar cutter untuk memotong tulangan ini. Di sini berbagai diameter, artinya biasanya di lapangan yang bentuknya gunting atau gunting memotong, semuanya juga gunting memotong. Cuma yang betul-betul seperti gunting bentuknya, itu diperuntukkan untuk yang diameter 8 ke bawah. Pernah lihat gunting memotong tulangan? Pernah, Pak. Pernah ya? Nah, itu setelah diukur baru dipotong. Sampai situ tentunya apakah mau dilengkapi dengan gambar, mengukurnya, berikan salah satu contoh saja. Misalkan contoh untuk panjang tulangan sengkang dengan menggunakan diameter 8, panjangnya sekian. Kasih tanda kapur. Nah, tanda kapur itu adalah tanda batas pemotongan. Baik, langkah berikutnya, nah ini yang cukup harus diperhatikan juga. Bengkokkan batang-batang tulangan menurut bentuk yang ditentukan sesuai dengan gambar kerja. Ini ada beberapa bentuk, ada steknya yang diameter 12, ada sengkangnya yang diameter 8, ada tulangan telapaknya yang ukuran 17 kali 72, kemudian ada yang 15 kali 72. Nah, bagaimana cara penyimpanannya? Ini harus dijelaskan. Ya, cara penjelasannya Anda baca dulu dan tonton dulu itunya, YouTube-nya. Nah, baru potong-potong gambar tersebut. YouTube tersebut. Mana yang harus digambar
pada poin 5, mana yang harus digambar pada poin-poin lainnya. Gitu. Paham nggak maksud Bapak untuk melengkapi hal-hal yang kurang jelas di sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, paham itu berartinya nanti harus dilengkapi. Kemudian poin 5 nih, poin 5. Ini berarti semuanya ya yang di bengkok tuh. Cara bengkok tulangan itu mana dulu dan seterusnya. Kemudian diukurnya bagaimana, cara penyimpanan tulangan, jarak dengan pennya seperti apa. Itu ada di YouTube. Ada ditunjukkan, jelas-jelas ditunjukkan nih sekian D, kemudian jaraknya kurang lebih sekian D dan seterusnya. Ya. Kemudian rangkai dan ikat jaringan tulangan telapak pondasi. Ya. Tentunya sesuaikan jenis ikatannya. Tadi Trina kalau di lapangan banyak yang mengikat hanya satu jenis ikatan. Tidak apa-apa, tapi harus yang memenuhi persyaratan. Kemudian kalau di sini tentunya coba divariasikan supaya tahu kebutuhan atau aplikasi daripada jenis-jenis ikatan tersebut. Oke, sementara seperti biasa karena kumandang adzan sedang berlangsung, ya. Kita istirahat terpotong tentunya nih. Bapak minta waktu 20 menit ya sekalian biar dengan sholat asar. Oke. Baik, Pak. Nanti Baik, masuk Pak. lagi jam 15.35 ya. Jangan telat. Harus kompak. Ya, nanti kita lanjutkan. Siapa? Baik, Pak. Baik, Pak. Ya.